persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Bethel Indonesia Musi Palem Indah, Palembang. Saya percaya dalam sesi ini saudara kita akan diberkati oleh hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, dan kita harapkan kemuliaan Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Saudaraku Yesus Kristus, mari kita akan siapkan hati kita dan pikiran kita. Dalam 70 menit ke depan kita akan berada dalam hadirat Tuhan, berdoa, memuji, menyembah, dan kita akan mendengarkan sebagian dari sabda Allah. Saya ingin melanjutkan apa yang saya sampaikan kemarin saudaraku, tentang kita mau belajar hikmat dari pencobaan Yesus di padang gurun. Mari saudaraku Yesus Kristus, kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk saat indah kami boleh hadir di Menara Doa ya Tuhan. Satu kerinduan hati kami ya Tuhan, kami ingin naikkan doa, pujian, penyembahan kami Tuhan. Kami akan duduk diam ya Tuhan di hadirat-Mu. Biarlah Tuhan Kau mengubah hati kami, mengubah hidup kami, bahwa kami makin dekat dengan Tuhan, makin mengenal Tuhan, makin mengasihi daripada Tuhan. Kami makin percaya akan Kau Yesus. Biarlah ya Tuhan lewat menara doa ini ya Tuhan, Engkau mengubah seluruh hidup kami ya Bapa. Curahkan ya Tuhan kuasa kasih-Mu ya Tuhan. Curahkan kuasa kasih-Mu ya Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan. Kami butuh ya Tuhan hikmat-Mu ya Bapa. Oh ya laba kasih ini laba 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 laba. Oh ya laba kasih laba 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 laba. Oh ya laba kasih ini laba 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 laba. Buka suaranya saudara, sembah Dia, bersyukur pada Tuhan Yesus. Oh ya laba laba laba. Kami bersyukur ya Tuhan, segala yang baik yang Kau limpahkan bagi kami. Oh ya laba kasih ini laba 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 laba. Terima kasih Tuhan, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, ku naikkan syukur. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari sembah Dia. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku
kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama-lamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, Lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari dari awal katakan Tuhan kasih-Mu, haleluya. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan,
sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur sembah Dia, saudara. Mari datang pada Yesus. Saudara bisa berbahasa roh sekarang. Saudara, kita masuk hadirat-Nya. Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa ya Tuhan, curahkan ya Tuhan urapan-Mu yang khusus. Curahkan ya Tuhan urapan-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, Roh Kudus, lawat jamah siap kami dalam nama Yesus. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh la bala 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 bala. Oh la bala 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 bala. Oh la bala 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 bala. Mari datang pada Yesus, saudara. Tutup matanya, Yesus. Sembah Dia berbahasa roh. Oh la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Saudara siap terima pengurapan dari Tuhan. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yesus. Oh ya la bala 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 bala. Bala bala bala. Oh ya la bala bala bala. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah saudara, mengalirlah kuasa Roh Kudus,
mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Mari mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Tuhan, di menara doa ini setiap hari kami ingin berdoa untuk setiap anak-anak-Mu khususnya yang terpapar COVID-19 Tuhan. Baik mereka ya Tuhan yang sedang dalam keadaan yang tidak sadarkan diri di ruang-ruang ICU, maupun mereka anak-anak-Mu ya Tuhan yang berada ya Tuhan dalam isolasi mandiri, yang bisa mengikuti daripada menara doa online ini Tuhan. Satu yang aku minta Bapa, sembuhkan mereka semua. Tuhan, bersihkanlah ya Tuhan paru-paru mereka, dari tubuh mereka ya Tuhan virus COVID-19 ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka Bapa. Ini anak-Mu ya Tuhan Yesus. Bahkan semua orang ya Tuhan yang terpapar COVID-19, Tuhan sembuhkan mereka, selamatkan mereka ya Tuhan, selamatkan jiwa mereka semuanya ya Bapa. Ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni mereka ya Bapa, ampuni ya Tuhan, basuh kami semua dengan darah Yesus. Ampuni ya Tuhan, ampuni kami Yesus. Mengalir Roh Kudus, mengalir Roh Kudus, menjamah mereka, menjamah pikiran, menjamah hati ya Tuhan, sehingga ya Tuhan ada damai sejahtera dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus jadi sembuh semua. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, apapun jenis sakit penyakit mereka, Saudara arahkan tangannya, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Saudara berdoa untuk sakit penyakitmu, engkau berdoa untuk orang-orang yang kau kasih, angkat tangannya. Yes Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat ini Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus, sembuhkan mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Segala kuasa gelap, segala roh jahat, segala roh sakit penyakit, kami tolak dalam nama Yesus. Oh ya lah makasih ya lah. Oh ya makasih ya lah. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami depresi, stres, gangguan daripada kejiwaan mereka ya Tuhan. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sulit tidur ya Tuhan di malam hari, yang hatinya tidak tenang ya Tuhan. Aku berdoa Engkau Allah penyembuh. Sungguh ku percaya
Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sembuhkan mereka, pulihkan ya Tuhan jiwa mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biar terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau janji ya Tuhan. Engkau janji Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kehendak-Mu adalah semua anak-anak-Mu sehat, sembuh. Tuhan, aku mengasihi mereka semua. Aku rindu melihat mereka semuanya disembuhkan, sehat Tuhan. Mari saudara yang hadir di menara doa ini, mari perkatakan dengan iman. Oh ya labakasya labala. Katakan dengan iman, sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari dari awal katakan, Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang mustahil bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan, Semua yang ku saksikan, perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sekali lagi, sungguh ku percaya, Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tuhan terima kasih untuk hadirat-Mu ya Tuhan yang menjamah setiap hati kami, pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, bahkan yang susah Tuhan sudah hiburkan. Bapa, hari ini berbicara secara khusus Tuhan, dan secara pribadi buat setiap kami akan kebenaran firman-Mu ini. Kami ingin belajar hikmat Tuhan dari pencobaan Yesus di padang gurun ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, ajar kami punya hati yang bijaksana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, saya ingin melanjutkan apa yang saya sudah sampaikan kemarin, yaitu bahwa tentang yang atau saya berikan judul khotbah, yaitu belajar hikmat Tuhan dari pencobaan Yesus di padang gurun. Nah, kemarin kita sudah membahas, ya kan, ada 3 serangan atau cobaan yang diterima. Ya, iblis mencobai Yesus, ada 3 hal ya. Yesus dicobai dalam 3 hal, 3 aspek. Pertama adalah jasmani, yang kedua adalah jiwa, yang ketiga adalah roh. Nah, kemarin kita belajar hikmatnya apa ketika iblis mencobai daripada tubuh jasmani Yesus. Untuk detail, untuk lengkapnya kalau saudara belum mengikuti, ya saudara, untuk menara doa yang kemarin saya bisa klik untuk yang kemarin. Nah, hari ini saya ingin lanjutkan untuk bagian yang kedua dan bagian yang ketiga, yaitu iblis mencobai Yesus, jiwanya, saudara, jiwa daripada Yesus. Ya, dalam bentuk apa? Coba kita lihat Matius 4 ayat 5 sampai 7, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Coba saudara lihat sini, sekali lagi saya bilang, sekali lagi iblis berkata. Tadi saudara di dalam Matius pasal 4, ya kan, ayat yang ketiga, saudara, iblis berkata, jika engkau anak Allah, perintahkan batu ini menjadi roti. Tapi di dalam ayat yang berikutnya saudara, ayat yang ke-5, di sini katakan lagi saudara, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Saudaraku yang Kristus, pertanyaannya adalah, kenapa kok iblis berulang-ulang, ya kan saudara, berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jika engkau anak Allah. Saya yakin saudara, sebuah pergumulan besar bagi Yesus adalah untuk mempercayai bahwa dia adalah anak Allah. Ini saudaraku, kalau tidak, kalau bukan daripada, ini titik, kalau iblis lihatnya titik lemahnya di mana? Saudaraku, ya kan? Jika tidak, iblis tidak mungkin akan berulang-ulang kali mengatakan, jika engkau anak Allah. Ya kan? Jika engkau anak Allah. Jadi saudaraku, yang diserang di sini dalam bentuk apanya saudara? Iblis menyerang jiwa atau perasaan daripada Yesus. Ya. Kalau kamu anak Allah, jatuhkan dirimu. Ya, karena ada tertulis mengenai engkau bahwa Bapa akan memerintahkan malaikatnya untuk menatang engkau. Ibu bapak saudaraku yang Kristus. Jadi iblis tuh mau coba Yesus, buktikan dirimu. Buktikan kalau engkau ini anak Allah. Ayo dengan cara apa? Jatuhkan dirimu, nanti bapakmu akan perintah malaikat untuk datang. Lalu Yesus mengcounternya, melawannya dengan apa saudaraku? Dia tidak lakukan apa yang diperintah iblis. Walaupun memang ada tertulis bahwa Bapa akan menatang saudaraku Kristus, ya kan? Akan memerintahkan malaikatnya untuk menjaga saudaraku. Di sini kita sudah belajar kemarin bahwa satu saudara, iblis itu tidak takut
Yesus buat banyak mujizat. Sama. Iblis juga tidak takut kalau orang Kristen banyak buat mujizat. Yang ditakutkan iblis adalah Yesus menggenapi segala kehendak Bapa. Yang ditakutkan iblis adalah kalau ada orang Kristen berkomitmen untuk mentaati apa yang Tuhan perintahkan dan melakukannya. Yang ditakutkan iblis adalah bukan orang Kristen buat banyak mujizat. Dia nggak takut orang Kristen sukses dan hidupnya diberkati, enggak. Yang dia takut adalah orang Kristen ini melakukan kehendak Bapa. Makanya hal yang menghancurkan iblis adalah ketika di Taman Getsemani dengan seluruh kekuatan iblis yang ada di neraka itu hantam Yesus. Saudaraku, supaya apa? Supaya Yesus jangan melakukan kehendak Bapa. Apa sih kehendak Bapa yang tertinggi? Naik ke atas kayu salib. Oleh karena itu Yesus itu berdoa. Saudaraku, waktu Yesus berdoa, maka Bapa kirim malaikat untuk menguatkan Yesus. Kalau kita baca dalam Injil Lukas. Kenapa? Karena kemanusiaan Yesus tidak cukup kuat. Saudaraku, untuk menghadapi tekanan yang berdampak kepada apa? Saudara lihat sini. Keluar yang namanya darah. Peluh itu darah. Itu sebab tekanan begitu kuat, hebat. Saudara, ada kekuatan. Ada seorang malaikat menguatkan Yesus. Saudaraku Yesus. Jadi ketika Yesus berkata, akhirnya Yesus bisa berkata begini. Kalau bisa, cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku ya Bapa. Melainkan kehendak. Ketika Yesus berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Wah, ini benar-benar saudara pencapaian kehidupan Kristen yang tertinggi. Kalau kita bisa berkata bahwa Tuhan, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi. Kalau memang ini kehendakmu dan aku harus jalani, aku siap Tuhan. Ketika saudara ambil keputusan untuk menjalani kehendak Allah, pada saat itulah Allah akan menyediakan apa? Segala kasih karunia-Nya yang berlimpah dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Jadi iblis ini nyerang apa saudara? Jiwa. Jiwanya apa? Dalam bentuk apa? Dia serang supaya Yesus itu supaya dia tunjukin, buktikan kamu sebagai anak Allah. Dengan cara apa? Wah, hebatnya jatuh tapi gak mati. Saya tuh dapetin hikmat apa yang kita petik di sini saudaraku. Kita ini manusia pada umumnya suka akan pembuktian diri. Ya, supaya kita nih dapat sambutan, dapat penerimaan, dapat pujian, dapat apresiasi, dapat popularitas. Itu jiwa. Wah, hebat ya. Kalau dia seorang pengusaha, wah usahanya sukses ya. Usahanya besar ya. Kalau dia seorang pengusaha. Dokter, wah ini dokter yang paling pinter. Kalau dia hamba Tuhan, tuh anak Tuhan, pelayan Tuhan. Wah ini benar-benar urapannya kuat. Wah dia dekat sekali sama Tuhan. Selalu kita ingin tunjukkan. Kita ingin buktikan diri kita. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan sambutan yang luar biasa. Penerimaan, semua orang bisa terima kita. Pujian, apresiasi, popularitas. Kita ingin membuktikan diri kita. Bahwa kita ini lebih dari orang lain. Lebih cerdas, lebih kaya, lebih bijaksana, lebih sukses, lebih rohani. Saudara Kristus itu selalu membuktikan, pembuktian terus. Makanya saya boleh nangkep. Kalau kita jadi gini, saudara, satu dapetin dari Tuhan begini, Tuhan ajar. Coba usahakan kalau kamu bicara, jangan menimbulkan kesan bahwa kamu ingin mendapatkan apa? Pujian dari orang. Supaya wah hebat sekali, dahsyat sekali. Hilangkan itu. Itulah cobaan, itu serangan yang iblis lakukan terhadap siapa? Yesus. Nah makanya saudara Kristus ya.
Yesus tidak pernah ya kan melakukan apapun saudaraku. Berbicara apapun dan melakukan apapun kalau Bapa tidak menyuruh, memerintahkannya. Apalagi ini iblis yang melakukan, walaupun dia bisa melakukannya. Disitulah saya tersadar kenapa kok di dalam Matius pasal 7 Tuhan bilang gini, pada hari-hari terakhir akan ada banyak orang akan berseru padaku apa? Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ya kan? Tapi mereka tidak akan pernah masuk kerajaan. Kenapa? Dia bilang, Tuhan bilang, "Nya." Sekalipun mereka berkata apa? Aku sudah mengusir setan demi namamu. Aku sudah melakukan banyak tanda-tanda mujizat demi namamu. Tapi nyalah, kamu pembuat kejahatan. Jadi siapa yang bisa masuk kerajaan Allah? Mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ibu bapak saudaraku yang Yesus, di sini kita mulai mengerti bahwa ya kan, ketika Yesus disuruh jatuhkan dirimu, tunjukin supaya kamu ini anak Allah, nggak mati, karena ada firman yang berkata. Banyak orang Kristen kan main firman, so untuk tunjukin dia, Tuhan mau belajar kepada kita. Ini masalah jiwa, jiwa itu senangin jiwa kita. Tuhan bilang jangan. Tuh, apa jawaban Yesus? Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Katakan amin. Dengan kata lain, Yesus tidak pernah menggunakan janji firman Tuhan. Dia nggak pernah gunakan firman, janji firman Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan demi memuaskan apa? Keinginan dia, perasaan dia, atau menjadi ajang pembuktian dirinya bahwa dia adalah anak Allah. Kalau kita sudah terbiasa, saudaraku Yesus, melatih, mendisiplinkan diri kita untuk tidak kecanduan untuk mendapatkan sanjungan, pujian. Saya yakin ketika kita dikritik, kita mendapatkan serangan-serangan, saudara akan kuat. Karena saudara, fondasi kita, akar kita adalah Allah yang mengasihi kita. Yang percaya katakan amin. Kemarin kita bahas itu. Yang ketiga saudara, iblis mencobai apa? Mencobai roh Yesus. Kalau kita lihat Matius 4 ayat 8 sampai 9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud apa? Menyembahku. Jadi iblis dia bawa Yesus ke atas gunung sangat tinggi. Ya kan? Lalu dia perlihatkan semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Iblis bilang, ya, semua ini akan kuberikan kepadamu kalau hari ini, saat ini engkau sujud menyembah aku. Ini namanya iblis mencobai apa? Roh dari Yesus. Cobaan roh itu apa sih saudaraku? Ini bicara tentang iblis memerintah Yesus sujud menyembah dia. Apa sih artinya penyembahan? Karena penyembahan saudara melibatkan roh kita. Ya, kita akan diuji iman kita di dalam hal, ya kan saudara, apa yang kita sembah. Saudara Kristus bicara penyembahan itu tentang gini saudara, apa yang jadi prioritas, yang utama, yang selalu kita pikirkan, yang selalu kita tinggi-tinggikan. Alkitab mau bilang, Yesus yang kita harus sembah. Allah yang harus sembah. Waktu Yesus bilang, waktu iblis bilang, sembah aku akan berikan kerajaan dunia ini. Yesus berkata bahwa, saudaraku, dia tolak, hendaklah kamu menyembah Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Yang ngerti katakan amin. Iblis tawarkan. Ya kan? Sebenarnya tuh saya pikir ulang gini saudara. Iblis tuh kok nawarkan ya sesuatu yang akan menjadi milik Yesus. Saudaraku, bukankah kerajaan, seluruh kerajaan dunia ini adalah milik Tuhan Yesus? Ini tetapi Yesus akan terima saudara seluruh kerajaan dunia ini
setelah Yesus mati di salib, menggenapkan seluruh kehendak Allah bagi hidupnya. Jadi singkat kata saya mau bicara begini, ya cobaannya. Iblis tuh ingin berusaha membujuk Yesus untuk mengambil jalan pintas supaya Yesus menghindari diri naik ke atas kayu salib, menghindari diri dari penderitaan. Saudaraku, yang mendalam di taman Getsemani. Sudah, sekarang kamu sembah, kamu dapat kerajaan dunia. Ya kan? Kamu udah usah lagi naik ke atas kayu salib. Kamu udah perlu lagi di Getsemani mengalami penderitaan, lalu dicambuk dan lain sebagainya. Sekarang sembah, kamu akan dapat. Saudaraku, kita belajar hikmatnya apa di sini? Yesus menolak mengambil jalan pintas untuk menerima harta pusakanya. Sebaliknya, Yesus rela membayar harga bagi bangsa-bangsa dengan darahnya sendiri. Kita pun perlu sangat hati-hati untuk jangan mengambil jalan pintas di dalam menerima janji-janji Tuhan. Katakan amin. Saya ingat seorang yang bernama Daud ya saudara. Pada waktu dia berusia 17 tahun. Dia diurapi oleh Nabi Samuel menjadi seorang raja Israel. Tetapi saudara, Daud tuh harus menunggu berapa lama? Kurang lebih 13 tahun. Sebelum dia benar-benar menjadi seorang raja Israel. Di dalam kurun 13 tahun ini saudara, itu Raja Saul, itu mengejar Daud untuk membunuh Daud. Sebaliknya saudaraku, di sini kita lihat. Daud yang dikejar untuk dibunuh, justru Daud punya kesempatan untuk bunuh Saul. Kapan? Pada waktu Daud bersembunyi di goa. Goa kan ada ujungnya saudara. Dalam goa itu gelap kan. Nah pada waktu itu saudara, Saul lagi sedang tebelet. Mau BAB. Saudara, itu ceritanya. Lalu dia BAB saudara. Tahu nggak? Di belakangnya tuh Daud. Kalau Daud tuja sama tombaknya, bunuh tusuk dia dengan pedangnya, mati Saul. Saat itu Daud bisa langsung terima jadi raja Israel. Tapi saudara tahu Alkitab katakan, Daud tidak lakukan hal itu. Dia cuman potong aja ujung jubahnya Saul, tapi hatinya udah berdetak. Saudaraku Yesus Kristus, Daud mempunyai kesempatan membunuh Raja Saul dan merebut apa yang sah menjadi milik dia. Tapi dia tolak untuk melakukan itu. Daud menunggu sampai waktu Tuhan meninggikan dia ke atas tahta. Daud gak gunakan. Ini makanya kenapa kok Allah berkenan. Saudara, Daud jadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Karena ini saudaraku, dia gak mau ambil apa yang bukan kehendak Tuhan. Dia tidak akan lakukan apa yang bukan kehendak Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Yesus. Ibu bapak saudara kasih Kristus, kita tahu ini ujian roh itu berat saudara. Ya kan? Ini bicara tentang kepercayaan, ujian penyembahan. Banyak orang setelah sukses, setelah lapang, setelah ada di atas, yang dia sembah adalah berkat Tuhan. Bukan Tuhan yang memberikan berkat itu. Kok gitu Pak, nyembah? Enggak nyembah. Ketika kita mulai melupakan Tuhan, ketika kita tidak mendahulukan Tuhan, bukan Tuhan penentu dan segalanya dalam hidup kita, pada saat itu kita sudah jatuh di dalam pencobaan yang namanya apa? Pencobaan dalam roh. Ibu bapak saudara, lihat, pencobaan dalam roh ini berat buat Yesus. Kita melihat bahwa ujiannya adalah ujian kepercayaan yang ditingkatkan, yang dihajar saudara menjelang kematian penyalipannya. Itu di mana? Di Taman Getsemani. Tadi saya sudah sering. Saudara Kristus, kita pun semua akan mengalami ujian di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Apakah kita tetap percaya dan mengasihi Tuhan di tengah-tengah kesulitan, kesakitan, dan kesengsaraan kita? Apa kita tetap percaya? Kemarin kita bahas, ya kan, jangan sampai kita, ya saudara, dipisahkan, dijauhkan dari kasih Allah.
biarlah kita akan tetap percaya. Sekalipun kita mengalami masa-masa sulit, masa kesakitan dan penderitaan, kita tetap percaya kita punya Tuhan yang masih mengasihi kita. Yang percaya katakan amin saudara. Ini harus pegang percayaan ini. Jangan keras hati, tapi lembutkan. Jangan pahit, jangan marah sama Tuhan ketika saudara. Tapi justru saudara harus lebih dekat dengan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan supaya aliran kasih karunia ini yang memberikan kita kekuatan melewati masa-masa sulit. Yang kedua, ujian kepercayaan kayak gini. Apakah kita masih percaya? Apa kita masih mengasihi Tuhan? Ya kan? Lebih daripada segala berkat. Ya kan? Yang diberikan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika Abraham sudah ada di puncak dalam hidup dia. Dia sudah dapatkan segala janji Tuhan. Termasuk anak perjanjian yang namanya Ishak. Apa yang Tuhan buat? Inilah ujian terakhir Abraham. Ujian secara roh. Ujian kepercayaan. Tuhan minta Ishak. Abraham disebut sahabat Allah. Karena Abraham dapat dipercaya untuk diberkati. Supaya lewat Abraham segala bangsa-bangsa menerima berkat Allah. Katakan amin saudara. Dia katakan ini bukan Ishak. Tapi engkau yang terutama dalam hidupku. Ketika Tuhan minta Ishak, dia berikan Ishak itu pada Tuhan. Kalau Tuhan minta, pasti ada sesuatu dia ingin beri lebih besar daripada apa yang dia minta. Katakan amin saudaraku. Dampaknya apa saudara? Abraham mengenal Allah sebagai apa? El Shaddai, Jehovah Jireh. Saudara, dia bilang di atas gunung Tuhan menyediakan. Kapan saudara? Ketika dia lulus dalam ujian, dalam bidang apa? Roh atau kepercayaan. Selain Tuhan, tidak ada yang lain di hati Abraham. Selain Tuhan, tidak ada yang lain di hati setiap kita. Selain Bapa, tidak ada yang lain. Sekalipun tubuhnya habis lenyap, bilur-bilur keluar dari tubuh Yesus, dia tetap percaya. Dia tetap percaya pada Bapa. Dia berkata, bukan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu yang terjadi. Akhirnya Yesus minum cawan murka Allah itu, saudaraku. Dan dia naik ke atas kayu salib. Paulus menulis saudara, Filipi 2 ayat 8-11. Mari kita akan baca sama-sama. Ini ayat yang terakhir. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Lihat, Yesus ini setia kepada Bapaknya. Dia tahan rela menderita, tapi dia tetap setia. Dan Allah berkata, ya kan Alkitab katakan, Allah sangat meninggikan Yesus dan memberikan kepada siapa? Nama di atas segala nama. Semua lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Semua lutut akan bertelut, saudaraku, untuk menyembah Yesus. Kenapa? Satu hal, Yesus berhasil melewati ujian sebagai manusia. Dia diuji tubuh jasmaninya. Secara manusia dia diuji jiwanya. Apakah dia mau hanya memikirkan kesenangan jiwanya sendiri, kesenangan perasaannya sendiri, ataukah dia mau memikirkan kepentingan daripada orang lain atau dunia ini. Yang ketiga, Yesus juga diuji rohnya, kepercayaannya, saudaraku. Yang seperti Yesus, disitulah saudaraku, ketika dia tubuhnya habis lenyap, dia tetap berkata, Bapa itulah yang aku percaya, itulah Bapa yang aku setia. Ibu bapak saudaraku Yesus Kristus, memang ini yang Tuhan mau cari, ya kan? Siapa orang yang setia, orang yang dapat dipercaya. Saya tutup dengan satu cerita, kayaknya saya mau cerita saudara. Ini seorang yang hebat, anak Tuhan saudaraku, yang bernama Jenderal LB Murdani. Bekas mantan daripada Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ada cerita
Saudaraku, yang ceritanya seperti begini. Ini Jenderal Benny ini ada jenderal yang sangat setia, loyal dengan Presiden Soeharto. Saudaraku, saking loyalnya dia berani berkata kata yang benar untuk melindungi daripada Pak Harto. Satu hari katanya Pak Benny ini sambil main biliar sama Pak Harto, saudara, dia bicara. Dia bilang, saya mau bicara satu hal untuk melindungi keluarga Bapak, bahwa tolong perhatikan bisnis daripada keluarga ini. Ini sudah menyangkut bagaimana gitu, membahayakan. Pas denger daripada itu supaya Bapak tolong perhatikan, dan ini kan langsung dia ditinggal aja di meja biliar itu. Saudaraku, Benny Murdadi ditinggal aja sama Pak Harto, dan sejak saat itu dia gak pernah ketemu lagi dengan Pak Harto. Saudaraku, sampai akhirnya saudaraku, saudara tahu sejarah sudah cerita itu, keadaan sudah cerita, Pak Harto sudah turun dan lain sebagainya. Pak Benny sakit. Saudaraku, dalam keadaan sakit Pak Harto datang ke tempatnya Pak Benny Murdadi untuk besuk waktu dia sakit. Lalu Pak Harto bilang, Ben, betul omongan kamu, pakai bahasa Jawa. Omongan kamu betul di meja biliar itu. Kalau aku perhatikan perkataan kamu, dia bilang, mungkin keadaannya gak seperti ini. Sejak dia tidak lagi ketemu dengan Pak Harto, dia tetap loyal dan setia. Walaupun rumor cerita orang ini mau mengkudeta daripada Pak Harto. Tidak ada. Saudara, nama orang ini masih tetap harum. Saudara khusus bahkan cerita bahwa, ya kan, saya melihat memang hari-hari ini orang-orang yang setia yang Tuhan mau cari. Katakan amin saudara, cobaan-cobaannya adalah apa saudaraku? Ya kan, orang yang dapat dipercaya, kata Tuhan. Itulah orang yang akan mendapat banyak berkat. Yang percaya katakan amin. Yesus, kenapa Allah sangat meninggikan Yesus dan memberikan nama kepada Yesus, nama di atas segala nama. Saudara, nama-nama roh jahat tunduk di bawah nama Yesus. Nama-nama sakit penyakit tunduk di bawah nama Yesus. Nama raja-raja besar di dunia satu hari akan sujud menyembah pada Yesus. Itulah sebab kenapa Yesus sebagai Allah, dia kosongkan dirinya. Dia turun dalam rupa manusia. Dia setia, dia taat. Pada waktu dia dicobai, dia tidak mau melakukan apapun selain daripada perintah dari Bapa. Itu yang namanya ketaatan. Itu yang namanya kesetiaan. Saya berdoa biarlah kita setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir. Saya ingin ajak kita akan berdoa bersama-sama. Kita mau minta anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kami hati yang setia. Setia sampai akhir. Ketika kami dicobai ya Tuhan dengan tubuh fisik kami. Kami tidak melakukan ya Tuhan. Tuhan, kami tidak mau memuaskan tubuh jasmani kami. Ya Tuhan, ya Tuhan, di luar daripada kehendak-Mu yang bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan, kami juga tidak mau memuaskan jiwa kami ya Tuhan, dengan sanjungan, pujian, apresiasi, popularitas, penerimaan manusia. Ya Tuhan, yang di luar daripada kehendak-Mu. Biarlah ya Tuhan, pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Tuhan, biarlah ya Tuhan, beri kami Tuhan. Kami tidak pernah mau membuktikan diri kami, karena apapun yang kami kerjakan, semata-mata kami kerjakan dengan segenap hati untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bapa, dalam nama Yesus, apapun yang kami ucapkan, sungguh-sungguh kami ingin supaya nama Tuhan dipermuliakan. Oleh karena itu, beri kami kasih karunia untuk kami bisa ya Tuhan Yesus, tundukkan jiwa kami untuk taat kepada kehendak-Mu. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan keyakinan kami, kepercayaan kami tidak akan goyah. Kami percaya kami punya Allah yang mengasihi kami. Kami akan tetap menyembah Engkau. Pada saat Kau memberkati kami berlimpah-limpah, kami akan terus menyembah Engkau. Bahkan di masa-masa sulit hidup kami ya Tuhan, kami tidak mau lupakan Tuhan. Karena hanya Tuhan, selain Tuhan tidak ada yang lain. Kepada siapa Tuhan kami harus datang ya Tuhan, kecuali kepadamu. Turunkan berkat-Mu Tuhan. Untuk siap umat-Mu
yang hadir di menara doa ini Tuhan. Bungkus semua kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan kalau kami hari-hari ini sedang mengalami ujian-ujian iman dalam tubuh fisik, mengalami kesakitankah, mengalami ya Tuhan kesakitan dan apapun, biarlah kami mau percaya Tuhan bahwa Engkau sudah sediakan kesembuhan buat setiap kami. Tuhan, kalau kami mengalami Tuhan serangan gangguan dan jiwa kami, stres, ya Tuhan, takut, bingung, ya Tuhan, sedih, biarlah Engkau berikan kekuatan penghiburan buat kami. Kalau roh kami Tuhan sudah jauh dari Engkau, biarlah Engkau bawa kami balik ya Tuhan. Roh kami terus menyala-nyala. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah itu adalah perjamuan kudus ini, segala berkat yang Tuhan janjikan kami dapat terima ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Telah kulihat kebaikan. Mari kita makan perjamuan kudus ya saudara. Tak pernah habis Di hidupku ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dan berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama, katakan amin. Tuhan berkati saudara.